realisasi PNBP 2 tahun ke belakang. Jadi dia harus melihat track record dia 2 tahun lalu sama prediksi pendapatan dia 5 tahun ke depan. Ini biar dia memiliki keuangan sehat. Gini terus nggak penting. Kayak tadi kalau substantif kan secara lembaganya, kalau teknis ini secara dia beroperasi. Dilihat dari beroperasinya kelihatan dari mana, tadi kan kinerja keuangan sehat tadi 2 tahun ke belakang. Terus ini apa kinerja dia? Kinerja dia apakah kinerja dia itu apakah memenuhi 4 syarat ini nih? Harus terpenuhi nih biar dia lolos seleksi teknis. Indeks kepuasan masyarakat gimana, peluang peningkatan kinerjanya ada atau enggak, terus kebijakan KL itu mendukung kinerja BLU-nya atau enggak, sama profesionalisme sumber daya masyarakat, sumber daya manusianya. Jadi nanti itu dibahas di belakang, kalau SDM BLU ini nggak cuma PNS doang, tapi bisa juga pihak-pihak profesional yang non PNS. Itu. Nah, habis dia lolos seleksi teknis, sekarang ke seleksi administratif. Ini tuh kayak langkah terakhir gitu, tinggal ngecek ini siapa namanya, ngecek dokumen-dokumen sini. Dokumen itu ini, Renstra, kesanggupan ini, pola tata kelola, Renstra, LK, ini sama ini. Gampang sih ini, hafalan aja kalau dokumen. Intinya tuh gitu, kalau ini secara yang substantif itu secara pelembagaan, kalau teknis ini secara operasional ya, kalau administratif ini secara dokumennya. Kalau mau diringkas di sini nih, kelihatan nggak nih? Nih, kalau dia lolos substantif, langsung masuk ke syarat teknis. Syarat teknis lolos, masuk ke syarat administrasi yang terakhir. Nah, dari syarat administrasi yang terakhir ini nanti dihasilin 2 jenis BLU. Ada BLU penuh sama BLU bertahap. Nanti dibahas di sebelah. Nah, ini terkait teknis administrasi, gampang lah. Nah, tadi dibahas ini ya. Berarti BLU penuh sama enggaknya itu dilihat dari syarat apa sih? Syarat administratifnya ya? Apa BLU apa? BLU penuh sama BLU bertahap itu dilihatnya dari syarat administratifnya. Iya, benar. Syarat administrasinya harus terpenuhi. Nah, kalau dia udah terpenuhi, dilihat dulu dia terpenuhinya tuh memuaskan atau kurang memuaskan. Kalau memuaskan ke penuh, kalau kurang memuaskan ke bertahap gitu. Oke. Nah, tadi kan di bagian teknis dibahas kayak operasional perusahaan kan. Nah, ini terkait sama operasional perusahaan sih. Ini bisa dibaca sendiri ntar. Pokoknya ini minimal standar sama minimal tarifnya tuh segini. Biar bisa masuk lolos sebagai BLU. Di sini pertimbangan gini sih bisa di logika atau di nalar lah. Ya intinya balik ke tujuan tadi. Tujuan yang utama kan pelayanan pada masyarakat yang tidak mengutamakan profit kan. Nah, jadi tarifnya juga mempertimbangkan ini ya, daya beli masyarakat salah satunya. Jadi kedua standar sama tarif ini balik ke tujuan utama BLU tadi, pelayanan masyarakat yang not for profit. Nah, tadi setelah lolos tes administratif kan ada 2 hasil, dia memuaskan atau tidak memuaskan, kurang memuaskan. Nah, kalau dia memuaskan itu, kalau dia kurang memuaskan, dia masuk ke BLU bertahap. BLU bertahap ini umurnya itu sementara, cuma maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun ini ada 2 kemungkinan, dia bisa berhenti jadi BLU atau dia bisa berubah jadi BLU penuh dengan syarat ini. Bisa mengajukan proses ini lagi, proses kayak gini lagi dari awal, biar bisa jadi BLU penuh. Tapi harus jadi BLU bertahap dulu 1 tahun, gitu. Bedanya apa sih BLU bertahap sama BLU penuh? Bedanya tuh di fleksibilitasnya. Bisa dibaca sendiri sih fleksibilitas yang dibatasi itu apa aja. Contohnya tuh kayak ini nih. Kalau tadi kan kalau BLU penuh dia pengelolaan pendapatan sama belanjanya itu langsung ke setiap BLU-nya. Tapi kalau yang dibatasi itu enggak. Ada yang harus di-store ke RKUN sebagian. Nah, terus dia juga nggak
boleh kelola utang sama investasi kalau yang bertahap, kalau yang penuh boleh. Terus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini kalau BLU penuh itu bebas, maksudnya bebas tuh nggak harus ngikutin peraturan yang saklek gitu loh. Nah, kalau BLU bertahap masih harus saklek. Nah, ini masih tidak ada ambang batas belanja sama tidak melakukan fleksibel budget. Kalau ini lebih bebas. Gitu, perbedaan BLU bertahap sama BLU penuh. Intinya itu sih. Nah, tadi kan kalau BLU bertahap bisa berubah jadi BLU penuh. Nah, kalau BLU penuh ini bisa berubah jadi apa lagi atau bisa berhenti nggak sih? Bisa. Ada 3 syarat pencabutan status BLU. Ya, bisa dilihat-lihat. Dia bisa dicabut sama ini, Menteri Keuangan ini. Ini yang satu ini maksudnya dia bisa dicabut secara langsung kan. Kalau ini dia berdasarkan usul Menteri Pimpinan Lembaga SKPD. Kalau tadi di sheet konsep dasar, Menteri Pimpinan Lembaga Kepala SKPD ini pembina apa? Teknis. Ya, itu ya. Nanti ini perlu digarisbawahi banget yang ini. Yang ini, pembina keuangan sama pembina teknis ini perlu digarisbawahi banget. Soalnya bakal sering-sering dibahas di slide lagi, di sheet berikutnya. Udah, terus ini syarat-syaratnya kenapa dia bisa dicabut sama menteri. Seperti biasa kalau dia 3 bulan nggak ada penetapan, dianggap cabutannya itu ditolak, jadi nggak jadi dicabut, tetap BLU dia. Nah, BLU ini juga bisa berubah status. Jadi badan hukum dengan kekayaan negara dipisahkan atau apa? Kekayaan negara yang dipisahkan itu apa berarti? BUMN. Cakep. Cakep. Udah habis pembentukan BLU segitu aja. Ada pertanyaan nggak pembentukan BLU? Lanjut sih, aman. Aman. Oke, lanjut. Terakhir pembahasan paling banyak PKBLU. Nah, ini tuh nanti kita bahas satu-satu ke samping ya. Tolong perhatiin yang ada kuning-kuningnya ya. Kuning-kuningnya itu nandain kalau nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini gitu ya. Nah, anjir banyak banget. PKBLU ini yang pertama kita perencanaan dan penganggaran. Nah, kita rombak lagi satu-satu dari perencanaan dulu. Perencanaan ini BLU ini harus bikin RSB. RSB itu rencana strategi bisnis. Iya, kalau nggak salah rencana strategi bisnis deh. Rencana strategi bisnis. Jadi BLU ini harus bikin RSB. Kenapa dia bikin RSB? Karena itu kayak apa ya, pedoman dia buat beroperasi di tahun-tahun ke depannya. Nah, karena dia ini bagian dari induk tadi kan KL atau Pemda kan. Nah, maka ini RSB ini harus mengacu pada Renstra KL atau RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Habis dia bikin RSB, dia bikin RBA yang berdasarkan dari RSB. Nah, itu intinya perencanaan tuh cuma 2 itu, RSB sama RBA. Itu aja tandain tuh. Nah, setelah udah ada RSB sama RBA, RBA ini rencana, lupa gue singkat-singkat aja ini. Apa ya RBA? Rencana apa anggaran gitu. Rencana belanja anggaran, rencana biaya anggaran. Itulah RBA pokoknya. Bisnis anggaran. Oh ya, rencana bisnis anggaran. Habis dia bikin RBA ini, nah habis RBA jadi, ini udah selesai nih, habis RBA udah jadi, proses perencanaan selesai, lanjut ke proses penganggaran. Proses penganggaran ini diawali dengan RBA yang diajuin ke pembina teknis. Pembina teknis ini tadi apa aja? SKPD sama menteri yang terkait kan. Dan ini diajuin. Nah, habis itu RBA yang udah disetujuin sama pembina teknis diajukan ke Menko sebagai pembuatan bahan penyusunan perda gitu. Kayak perda ini kan apa namanya, kayak UU APBN-nya gitulah. Apa sih kalau peraturan yang terkait sama APBN itu, lupa gue namanya. Ya gitulah pokoknya. DIPA ya? Iya, DIPA. DIPA. Jadi habis RBA diajuin ke teknis. Habis diajuin ke teknis, diajuin ke Kemenkeu. Nah,
karena udah ada perda ini, maka dia dapat pagu kan. Nah, pagu dari pendapatan dan surplus anggaran BRU. Pagu ini kayak ini kan, pagu ini kayak apa namanya, anggaran gitu, anggaran. Nah, tadi kan RBA itu, RBA yang udah disetujuin sama si pembina teknis kan dikasih ke Menkeu. Nah, Menkeu ini menelaah RBA untuk membuat APBN APBD tadi. Kalau dia tingkatnya KL ya APBN, kalau daerah ya APBD. Nah, karena kalau APBN APBD udah jadi deh RBA definitif. Gitu. Berarti kan prosesnya itu RSB, RBA, APBN, RBA definitif. Nah, itu proses-proses dokumennya. Langkah-langkahnya tadi udah dibahas kan, perubahannya gimana gitu-gitu. Itu sih terkait perencanaan sama penganggaran. Intinya goal kita nih nyari RBA definitif ini. Lanjut, habis perencanaan dan penganggaran, kita ke nomor 2 ke DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, karena tadi udah dianggarin kan, nah DPA ini kita buat apa ya? Istilahnya ini kayak, aduh, kalau di pusatnya apa ya namanya? GIPA-nya. GIPA kan mengacu pada APBN. Nah, kalau ini DPA mengacu pada RBA. Nah, gitu. Versinya BLU itu gitu. DIPA, kalau di pusat kan DIPA mengacu pada APBN. Nah, kalau ini dia mengacu pada RBA. Mencakup ini gitu. Udah, biasa sih. Intinya nih kayak DIPA-nya pusat lah, gitu. Simple. Pendapatan belanja, arus kas, kualitas. Mirip kan sama DIPA kan? Gitu sih intinya. Cek satu-satu dulu. Ini yang 1 sama 2 ada pertanyaan nggak? Perencanaan itu sama DIPA. Aman. Aman. Lanjut. Lanjut yang 3 nih. 3 sama 4 ya. Pendapatan belanja sama pengelolaan kas. Pendapatan sama belanja. Nah, pendapatan BLU ini ada 2 sumber. Pisahinnya nih di sini nih. Ada yang rupiah murni sama PNBP. Kalau rupiah murni ini pure dari APBN atau APBD. Kalau PNBP ini baru dari ini layanan dia pada masyarakat. Kan tadi dia tetap ini kan, tetap ngasih pungutan ke masyarakat kan, walaupun tidak mengutamakan keuntungan kan. Nah, itu jadi PNBP buat dia. Layanan, hibah, hasil kerjasama sama hasil usaha lainnya. Itu dari pendapatan BLU. Pendapatan BLU jadi cuma bisa dibagi 2. Rupiah murni sama PNBP. Nah, kalau belanja itu tadi sesuai sama struktur biaya RBA definitif atau DPA tadi. Nah, tadi kan sempat dibahas fleksibilitas sama yang fleksibilitas dibatasi sama fleksibilitas penuh. Kalau fleksibilitas penuh itu ada ambang batasnya. Ambang batas ini maksudnya dia bisa ngelewatin gitu loh. Dia boleh ngelewatin ambang batas ini asalkan dengan persetujuan. Kalau dia nggak punya ambang batas, dia sama sekali nggak boleh lebih dari anggarannya gitu. Kurangan bisa gitu dilaporkan dalam belanja barang jasa. Oh iya, ini setiap belanja yang dilakukan oleh BLU ini masuk ke belanja barang dan jasa KL atau SKPD atau Pemda atau pembina teknis. Yoi, cakep. Nah, itu sih belanja sama pendapatan. Kalau pendapatan dibagi 2, kalau belanja dilihat dari fleksibilitas sama pelaporannya di mana. Masih terkait. Ini gue ngulangin biar paham tuh. Berarti segala belanja yang ada di BLU itu dilaporkannya sebagai belanja barangnya jasa KL. Kalau di PPT Bos begitu sih. Oke, siap. Lanjut. Terus mau tanya dong, kalau fleksibilitas belanja tuh maksudnya jadi dia boleh kalau setauku belanja itu kan nggak boleh lebih dari yang udah dianggarin di DIPA kan? Kalau ini berarti masih boleh? Kalau dia punya akses fleksibilitas atau kalau dia BLU penuh, boleh. Nih, apabila ambang batas, tapi perlu persetujuan ini. Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota atas usulan pembina teknis. Jadi harus dilihat dulu, si pembina teknis ini nyeleksi dulu. Oh, ini perlu nggak sih ada penambahan dana? Kalau perlu baru dia ngajuin ke Menkeu, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Atau pembina keuangan. Oke, thank you. Semoga ya.
penuh dengan ketidakyakinan. Boleh dong. Iya, Fah. Berarti kalau PKN STAN tuh BLU kan ya? PKN STAN BLU. Iya. Nah, berarti kalau PKN STAN menyelenggarakan, enggak, maksudnya gini, ada konsulat swasta, ini kayak soal TF aja guys. Nggak tahu. PKN STAN BLU nggak tahu. Nggak tahu. Iya, Nggak tahu. BLU. Oh, BLU ya? Ya ada BLU. Belu kan. Terus gimana, Fah? Soal TS pajak kemarin guys, ada soal kalau ada konsulat yang konsulat swasta, dia apa sih? Konsulat swasta dia itu ngajar di STAN, habis itu dapat honor dari STAN itu berarti final ya? Karena dari APBN. Iya. Oke. Iya kan? Udah sih. Iya, ya. Harusnya ya. Oke. Makasih. Yoi. Lanjut ke pengelolaan kas. Karena dia ada pendapatan sama belanja, pasti dia megang kas kan di BLU-nya. Nah, surplus kas jangka pendek ini dianggap sebagai pendapatan tambahan. Caranya dia dianggap sebagai pendapatan tambahan gimana? Diinvestasikan ke jangka pendek. Investasi yang jangka pendek yang rendah risiko. Atas surplus ini ya, surplus pendapatan sama belanja ini maksudnya. Nah, terus mendapatkan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek. Misalkan dia pada tahun berjalan dia belanjanya lebih gede, nah dia tuh boleh nganggarin ke APBN buat nutupin defisit dia, gitu. Penarikan dana biasa pakai SPM, merencanakan ini biasa, pemungutan pendapatan tagihan ini yang tadi, kalau dia pelayanan pada masyarakat dia boleh memungut pendapatan kan. Nah, seluruh kas di BLU ini disimpan di rekening bank dia yang dibuka di bank umum. Gitu aja sih. Jadi intinya ini terkait surplus, ini terkait defisit, ini terkait dikelola di mana. Itu sih terkait pengelolaan kas. 3 sama 4 ada yang mau ditanyain? Nggak ada, berarti lanjut ya. Lanjut Ron. Lanjut ke berikutnya itu utang, piutang, sama investasi. Mana investasi? Ini investasi. Satu-satu piutang dulu. Piutang ini kan tadi dia kan tadi dibilang di yang penerimaan kas sebelumnya dia bilang boleh menagih kan, mengajukan tagihan kan. Nah, karena dia boleh mengajukan tagihan maka dia boleh memberikan piutang terkait kegiatan dia. Yang penting dikelola secara ini, terus bisa ada ini kan, kalau di akuntansi kita kenal piutang tak tertagih kan. Nah, ini tetap berlaku nih di BLU. Ada penghapusan mutlak gitu, tapi oleh pihak berwenang. Sama halnya dengan piutang, utang juga demikian. Dari belanja dia boleh bikin utang, terus prinsip penyelesaiannya sama. Nah, yang perlu digarisbawahi yang ini nih. Kalau utang jangka pendek itu cuma boleh buat belanja operasional. Utang jangka panjang cuma boleh buat belanja modal. Ini tuh tadi ada di sini kalau nggak salah. Oh, mana ya? Oke, nggak jadi. Lupa. Ini, dua ini yang penting nih. Utang jangka pendek itu buat apa, utang jangka panjang buat apa. Sini, hak tagih kadaluarsa 5 tahun sejak jatuh tempo. Jadi kalau utang udah jatuh tempo nih, tapi kita nggak nagih selama 5 tahun, ya udah angus. Gitu aja sih. Berarti dia nggak ada kayak kemarin di pusat itu dia nggak ada ini, berarti nggak ada kategori umur utang gitu ya. Itu piutang deh, kok utang ada umurnya? Enggak. Berarti dia langsung kalau udah lewat 5 tahun langsung hangus. Masih sama modelnya terkait sama pembiayaan sama kayak utang, ini investasi. Investasi itu keuntungan investasi jangka panjang boleh diakui sebagai pendapatan BLU. Tapi investasi jangka panjang ini nggak bisa serta-merta dilakuin seenaknya gitu aja, harus dapat persetujuan menteri bla 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 ini. Gitu. Gimana utang piutang sama investasi?
Ini intinya ini. Yang piutang tuh intinya yang bawah. Kalau utang intinya yang ini, utang jangka panjang, utang jangka pendek. Kalau investasi intinya ini. Berarti kalau piutang tuh sama aja kan, kayak bisa disisihkan gitu, Ram. Bisa, betul. Per penyisihan juga, oke. Sama aja berarti. Ram, berarti tadi kan kalau yang di pengelolaan kas ada investasi juga tuh. Nah, investasinya tuh nggak usah izin ke ini ya, apa namanya? Yang mana? Yang mana, Bro? Nggak, kan di pengelolaan kas tuh kan ada investasi juga kan. Tapi yang apa sih jangka pendek kalau nggak salah. Mana? Oh ini. Itu, ya. Ini. Itu kan Ya, nggak perlu izin ya, nggak perlu Nggak izin perlu. ya. Nah, ini cuma yang buat investasi jangka panjang nih. Investasi jangka panjang atas persetujuan nih. Sip. Oh iya deh, berarti ini tambahin deh. Investasi jangka pendek. Tahu kan investasi jangka panjang jangka pendek itu maksudnya ya kurang dari 12 bulan gitu-gitu lah ya. Gampang lah ya. Ada lagi? Utang piutang investasi. Lanjut, Ram. Mulai Lanjut. dong. Hah? Gimana? Investasi jangka pendek tuh yang setara kas itu ya? Investasi jangka pendek setara kas. Emang. Iya. Iya ada. Kalau yang materi kemarin ya, yang kas dan setara kas itu ya. Iya kayak deposito gitu. Iya. Iya betul. Aduh, gue lupa lagi. Syaratnya itu kalau nggak salah kurang dari 3 bulan gitu-gitu ya. Iya nggak sih? Lupa tuh ya bagian kas, setara kas tuh. Bentar lah. Nah, tadi habis kita bahas pendapatan, belanja, kas, utang piutang investasi, sekarang kita ke barang. Intinya di pengelolaan barang ini ada dua, pengadaannya sama pengelolaannya. Pengadaannya biasa sih formalitas, efisien, ekonomis, efektivitas, gitulah, template. Nah, yang jadi poin pentingnya itu di sini di pengelolaan aset nih. Kan kalau aset itu setelah kita kelola tuh bisa dihapus atau dialihkan kan. Ada 3 cara seperti biasa pada umumnya, dijual, ditukar, atau dihibahkan. Nah, tapi kalau buat BLU itu dia nggak bisa mengalihkan atau menghapus aset tetap kecuali persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi nggak bisa seenaknya gitu. Bisa, tapi harus persetujuan gitu. Jadi nggak bisa langsung seenaknya. Oke, terus ini ketentuan dari penjualan aset. Kan kalau kita ngejual aset kan berarti aset kita berkurang, terus kita dapat sesuatu kan. Nah, pendapatan kita nih diatur, ada ketentuannya. Kalau kita ngejual inventaris lah. Itu langsung murni pendapatan BLU. Terus kalau dia penjualan aset tetap yang nggak didanai sama APBN nih, non APBN APBD, itu dia pendapatan BLU. Langsung bisa dipakai buat membiayai belanja si BLU. Nah, tapi kalau dia aset tetapnya ini didanai dari APBN atau APBD, dia bukan pendapatan BLU. Absen. Oh iya. Bentar aja, bentar. Nah, sambil lanjut tadi ini aset tetap yang didanai dari APBN itu nggak bisa dijadiin sebagai pendapatan BLU, tapi harus di-store ke RKUN. Aset tetap ini tanah bangunan gini biasa. Oh iya, berarti ini poinnya 3 ini. Tadi kan pertama poinnya aset tetap dulu. Kalau aset tetap ini nggak bisa langsung dijual, tapi harus dari persetujuan dulu. Nah, setelah disetujui ini, dilihat lagi aset tetapnya ini diperoleh dari mana sih? Kalau diperoleh dari APBN dia nggak bisa dijadiin pendapatan BLU. Tapi kalau dia diperoleh dari non APBN atau APBD, dia bisa jadi pendapatan BLU. Maksudnya non APBN atau APBD itu dari mana sih? Dari ini. Nah, dari sini. Nah,
Itu maksudnya non APBN APBD. Gitu. Habis pengelolaan barang ini, nah udah selesai kan? Pengelola anggaran udah tadi, pengelola barang udah. Sekarang ke akuntansi pelaporan dan pertanggungjawabannya. Akuntansinya biasa, normal, sistem akuntansi keuangan, SAK. Terus pelaporannya ini biasa ditanggungjawabin oleh BLU, disampaikan secara berkala untuk konsolidasi dengan si pembina teknisnya, si SKPD atau Pemdanya tadi. Tergantung dia di bawahnya KL atau Pemda. Nah ini LK-nya apa aja? LK-nya ini sebenarnya ini agak nggak jelas nih. Yang pertama ini dia nulisnya LRA atau LO. Gue nggak nangkep ini maksudnya boleh salah satu atau harus dua-duanya nih, masih belum nangkep. Jadi sementara gue tulis sama gimana? Salah satu. Oh salah satu ya? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya kan 7 kan kalau PU. 7? Ini 6 Iya. ya? Satu lagi apa? LRA LO ini. Iya ini 6. LPE. LPE. Tadi katanya yang 5 tuh apa coba? Itu syarat doang ya? Iya. Oh, kali. Tadi Kalau LRA itu ada LPSAL, Ram. LO juga ada LPE. atau ini laporan kinerja jadi satu kali ya? Nggak tahu deh. Itu. Nggak tahu nih, gue bener-bener murni dari PDF yang kemarin sih soalnya. Ya udah sampai nama PDF aja. Kayak PDF aja deh. Tapi harusnya ada LP ya? Atau Pak Puji ya? Halo? Tahu nggak lihat Pak Puji? Iya, gue belum nonton Pak Puji sih. Ya pokoknya intinya pelaporan gitulah, samain aja kayak ini lah, samain aja kayak kebutuhan si KL atau Pemda kan, dia soalnya digabungin kan, dikonsolidasi kan. Nggak mungkin kalau dikonsolidasi beda, gitu aja. Nah, pertanggungjawaban dia pakai standar akuntansi pemerintah. Nah, tadi kan dia ada syarat yang ini, syarat administratif, dia ada ini syarat laporan audit dan bersedia di audit. Nah, dia di sini pertanggungjawaban ini dia diaudit sama auditor eksternal, bukan dari internal si BLU, harus dari pihak luar biar netral. Gitu sih. 78 ada pertanyaan pengadaan barang. Tadi kuncinya 3 ini. Akuntansi tadi ya gitulah, SAK, SAP, auditor, sama laporan keuangan tadi yang masih agak rancu ya. Ntar deh dicari di Google terakhir sebelum kelas. Ram, mau tanya dong, tapi agak mundur nggak apa ya? Apa? Mau nanya Boleh, tadi nggak boleh. yang yang materi PKBLU yang materi 3 itu kan ada yang dari belanjanya tuh dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di KL atau SKPD atau Pemda. Nah, Ya. kalau buat BLU-nya sendiri dia pelaporannya sesuai belanjanya ya? Iya benar-benar. Tadi itu ada di mana ya? Perasaan tadi ada grafiknya deh. Iya ya, agak-agak bikin mikir juga ya. Lupa gue bener-bener. Oh ini. Ini bukan ya? Itu perencanaan penganggaran, Ram. Ini KL ya? Nggak, maksudnya belanjanya nanti kan diakuinnya sebagai ini kan? Itu Tadi kan KL. kalau si apa namanya, si BLU di matanya si Pemda itu sebagai belanja barang dan jasa doang. Nah, kalau belanja BLU sendiri kayaknya harusnya normal sih. Normal. Jadi kayak misalnya si BLU beli belanja modal gitu ya, berarti di BLU nyatetnya dilaporkannya sebagai belanja modal, di SKPD atau Pemdanya sebagai tetap belanja barang dan jasa gitu ya? Harusnya sementara gitu dulu sih, Rak. Ntar kan Oke. akuntansi BLU baru mau dibahas hari ini kan. Sebentar. Oke, thank you Ram. Iya sih, kalau gue ngeliat di apa namanya, di suplemen Brigada Sate juga laporannya ada 7 sih. Gimana ya? Laporan kinerja kayaknya nggak ada deh, Ram. Kalau Nggak aku nyari di internet, nggak ada laporan kinerja. Nggak ada ya? Oke, sorry. Tapi ini Iya. LO aja. LPE. LPSL sama LPE. Iya. Gini berarti. Oh, gitu sih. Oke. Sip. Thank you. 78 ada lagi sebelum, ada satu yang agak banyak sini. Tata kelolanya agak banyak. Lanjut ya, 9-10 ya.
910 nih sama si template gitu. Kalau dia ada kerugian kan, kerugiannya ada dua, ada antara kelalaian anggotanya atau si tindakan BLU-nya melanggar hukum. Ya ini diselesaikan secara undang-undang gitu sih intinya. Ini tadi mungkin apa namanya, yang terkait sama laporan kinerja. Kinerja operasional ini dilaporkan terintegrasi dengan LK. Mungkin ya, mungkin maksudnya nih laporan kinerja ini secara tersirat ada di LK-nya gitu loh. Kinerjanya disajikan dalam bentuk angka-angka di LRA misalkan atau di LO. Nah, itu kan bisa kelihatan kinerjanya. Mungkin gitu ya. Maksudnya terintegrasi dengan LK. Iya kayaknya gitu deh. Lanjut ke surplus defisit. Tadi udah dibahas di sheet sebelumnya kalau nggak salah. Kalau surplusnya BLU itu bisa digunakan di tahun berikutnya. Atau pengecualian buat tadi si BLU bertahap. Ingat kan tadi BLU bertahap ada batasan-batasannya kan? Ingat kan? Ada fleksibilitas yang terbatas kan? Nah ini salah satu keterbatasannya tuh ini. Bisa dikembalikan ke KUN dengan pertimbangan likuiditas BLU. Kalau itu kalau surplus, kalau dia defisit tadi bisa mengajukan pembiayaan tahun berikutnya ke APBN APBD dengan cara mengajukan anggaran buat nutupin defisit dia. Gitu. Lanjut. Telat banget nih orang join ya. Lanjut Ram sampai kuis Ram. Wah. Iya, ini nggak usah live lah. Nah ini terakhir tata kelola BLU ini yang paling lumayan panjang. Tata kelola BLU ini dari namanya aja tata kelola. Bagaimana cara kita mengoperasikan BLU kan, mengelola jalannya BLU. Kita lihat satu-satu dulu dari yang keseluruhan dulu, dari lembaganya dulu. Secara kelembagaan dia berpedoman pada Menteri PAN. PAN itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Lupa deh. Pemberdayaan aparatur negara bukan? Oh iya. Yang PAN Iya. RB. Nggak tahu sih gue. Apa ya? Ya pokoknya secara BLU-nya itu dia patuh pada ketentuan Kementerian PAN ini. Nah ini secara lembaga udah, sekarang secara pegawainya. Pegawainya ini dibagi dua, pejabat pengelola sama pegawai. Pejabat pengelolaan ini ada dibagi tiga lagi, pimpinan BLU ini yang paling tinggi, terus pejabat teknis sama pejabat keuangan. Belum ada, ini kan belum ada link kan? Belum. Nah, pimpinan BLU ini dia ya udah namanya pimpinan berarti mempertanggungjawabkan semuanya. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional sama keuangan, dan dia menyiapkan RSB sama RBA tadi. RSB sama RBA tadi ada di bagian ini kan, perencanaan dan penganggaran kan. Nah, dia yang bikin nih. Nah, karena tadi si pimpinan BLU ini mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan, dibagi lagi tupoksinya. Pejabat teknis fokus di bagian kinerja operasional. Kalau pejabat keuangan fokus di bagian keuangan. Itu sih intinya. Kalau teknis berarti kan dia terkait sama kegiatan-kegiatan. Kalau keuangan dia terkait sama tadi yang akuntansi tadi, pendapatan belanja, kas, utang piutang, pengelolaan barang, dan lain-lain yang terkait sama keuangan, termasuk penyusunan RBA gitu. Itu secara pejabat ya, secara pejabat. Terus sekarang secara pegawai itu dibagi dua, PNS ASN sama yang profesional non PNS ASN. Nah, kalau PNS ASN ini ya udah biasa kan, dia ada, kita tuh ada syaratnya sendiri diatur sama undang-undang ini. Kalau profesional itu diatur sama terserah suka-suka pimpinan BLU atau kepala daerah. Nah, di sini tuh yang ditandain tuh ini. Posisi di BLU sama BLUD wajib diisi sama ASN di bagian ini. Wajib diisi sama ASN di bagian ini. KPA, BPEN, BEPENG. Kalau BLUD di pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, BPEN, BEPENG. Gitu. Ini wajib ASN, nggak boleh profesional. Ini sih yang perlu ditandain. Pejabatnya itu boleh ya, Ram ya? Kenapa? Pejabat-pejabatnya boleh dari selain ASN. Boleh. Oke, thank you. Ini sih. Jadi tadi bahas yang tadi kan udah bahas secara kelembagaan, sekarang bahas secara pegawainya. Pegawai tadi dibagi dua, pejabatnya tadi ada 3, masing-masing ada udah. Terus pegawainya dibagi 2, yang PNS sama yang profesional. Tapi gimana ya, Fur? Kayaknya kalau yang pejabat ini wajib ASN nggak sih? Nggak tahu deh.
Soalnya ini mungkin dia termasuk di bagian ini kali. Kalau misalkan ya pejabat keuangan ini mungkin salah satunya dia bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran misalkan. Atau yang PA KPA ini dia masuk ke bagian pejabat teknis. Kan dia pelaksana anggaran kan. Gitu Fur. Kayaknya kalau pejabat ini wajib PNS sih. Karena masuk ke bagian ini. Gimana, ada komentar nggak? Kayaknya kalau buat BLU kayaknya nggak apa-apa deh, non PNS. Tapi kalau BLUD itu kan wajib PA tuh. Kalau PA-nya wajib PNS tuh. Berarti pimpinan BLUD itu wajib PNS, tapi kalau pimpinan BLU itu nggak wajib PNS karena itu bukan PA. Pimpinan BLU kan PA ya. Benar. Nah, Oh iya. Oke, benar. Berarti dilihat dari ada tidaknya PA aja sih di sini. Kalau PA berarti dia pimpinan BLU. Oh berarti ini kasih tanda deh. Itu secara Ini udah sama sore. Ceria sekali, Pak. Yaudah, ini udah kan kepegawaian gitu, terus ini pembinaan pengawasan. Pembinaan tadi ada dua kan, teknis sama keuangan. Nah ini masih terkait sama tadi pembina teknis keuangan tadi. Terus pengawasan ini dibentuk dewan pengawas, tapi nggak semua BLU bisa membentuk dewan pengawas. Harus yang memenuhi syarat ini nih. Ada syarat minimum terkait sama omset sama aset. Omset, aset ya itu. Nah, dewan pengawas BLU dibentuk sama ini, dewan pengawas BLUD dibentuk sama ini. Gitu. Jadi nggak semua BLU bisa ada dewan pengawas yang harus memenuhi ini. Nah, terus tadi pemeriksaan itu ada dua, internal sama eksternal. Nggak cuma internal doang. Kalau internal kan tadi SPI, kalau eksternal tadi yang sesuai sama persyaratan administrasinya harus diperiksa sama yang eksternal kan. Nah ini, pemeriksa eksternal. Terakhir remunerasi. Nah, remunerasi ini lebih ke ini siapa namanya, kayak insentif gitu, kayak gaji gitu sih, bahas duit sih. Gaji gitu-gitu. Gajinya ini diberikan berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat tanggung jawab sama profesionalisme, prinsipnya gini-gini. Udah, terus gini. Udah. Nggak ada lagi yang bisa diomongin lagi dah. Belu dah. Pas banget kelarnya. Lanjut kuis sih. Ini Pandaka invite sini aja sih. Gas. Sambil kuis kan. Nah, gas tuh. Pak nggak usah ngajar lagi, udah diajarin tadi. Parah sih. Dia tuh belum selesai loh ujian TPA-nya, kenapa udah ngajar sih? Oh belum ya? parah sih Rama. Oh, lo tahu? Penetrasi. Ada di story-nya. Gimana, aman Pak? TPA aman, Tuh. Pak. Lihat tuh. Bapaknya bilang, bapaknya bahas tuh. Tanya ya, kok udah kelar Pak? Komentar dulu ah. Ini mau nangkring di sini nih. Kita C. Oh itu gimana maksudnya? Iya, Ini kita akreditasi. akreditasi. Oh, Akreditasi jurusan kita itu B, cuma lembaganya itu C, Mas Yan. Tapi waktu apply mau beasiswa gitu nggak bisa loh. Tetap C. Nah, iya makanya karena C. Enggak, makanya itu yang B itu cuma jurusan aja gitu. Maksudnya Bapak doanya cuma sampai ke B doang. Sampai A dong. instansinya C. Tapi yang daftar di BAN PT kan yang C. Enggak, emang ada dua gitu. Iya, tapi waktu apply C-nya itu kena. Emang instansi gitu. Ada yang Balas sih, balas. Boleh coba sekarang Pak gitu. Balasin. Boleh coba sekarang Pak. udah gila. Gue silent dulu lah.
Aduh. Kirain cuma ngetawain doang. Apaan tuh? Boleh Pak doang. Belum ke-reply cuy. Gimana? Belu tadi ada yang ditanyain nggak? Aduh, kagak dapet ya gambarannya. Cepet banget anjir. Tapi ya ada dapat. Iya. Express bet. Sambil kuis kan dijelasin lagi. Langsung akuntansinya aja sih, Ram. Apa? Langsung belu aja sih. Akuntansi Belu. Gups itu Gubes apa? apaan ya gubes? Oh, guru besar. Iya sih benar. Iya emang belum ada yang profesor nggak sih? Iya, belum ada yang profesor ya. Itu karena Profesor itu agak yang susah. itu dosen Kita yang udah gubes. dosen yang apa namanya? Dosen yang gelar belakangnya panjang gak termasuk tuh. Waduh. nggak tahu gue juga buat itu harus ada jumlah ini nggak sih mahasiswa luar negeri nggak sih? Maksudnya kayak setahu gue kayak harus ada mahasiswa luar negeri gitu loh. Iya kan nggak mungkin. Gue pengen nulis dah. Ini kalau nggak ada bapak pasti bakal A nih Pak. Coba Kim. Banyak gaya, Kim. Coba. Parah banget ih. Ini karena ada bapak aja Pak, nggak bisa sampai A. Hah? Astagfirullah. Halo.